buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Pagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, talented people, perkenalkan saya Abdul Barir Hakim dari ISQ Business School. Hari ini izinkan saya untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ya. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang individu, dalam keluarga maupun korporasi. Ya. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and shine. Bagi Bapak Ibu, talented people sekalian, harap mengikuti sampai acara berakhir. Karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Ya. Jadi mohon ikuti acara sampai selesai. Kemudian untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan nanti menyimak melalui link https://bit.ly playlist talent DNA yang saya tulis di kolom chat atau udah tampil ya di layar. Kemudian atau bisa kunjungi www.talentdna.me ya. Oke. Silakan atau bisa silakan scan barcode yang udah ditampil di layar screen kami ya. Oke. Kemudian kami juga ingin tahu nih siapa di antara para talented people yang udah hadir ini yang sudah memiliki hasil talent DNA-nya ya. Oke, apabila Bapak Ibu sudah memiliki laporan lengkap 45 talenta, boleh mohon silakan ketik angka 45 di kolom chat ya. Silakan bagi yang sudah memiliki 45 ya. Sementara bagi yang baru memiliki laporan top 10 talent ya atau 10 talenta, silakan ketik 10 di kolom chat ya. Sementara yang belum boleh mengetikkan angka 0 pada kolom chat. Oke, silakan. Oh, udah banyak yang 45 nih ya. Pak Mas Aga Rifai udah 45, terima kasih. Yang lainnya
Apakah ada yang masih 10? Bagi yang masih 10 boleh klikkan angka 10 di kolom chat. Atau yang belum sama sekali, yang baru hadir hari ini, mungkin belum mengambil laporan apa-apa, ya, baru diundang, boleh ketikkan angka 0. Oke, kelihatannya dari yang hadir, yang sudah melaporkan ya, semuanya sudah memiliki top talent 45 ya. Oke, baik, terima kasih atas informasinya ya. Kemudian kami juga ingin tahu nih di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ASMI about your talent DNA, silakan ketikkan saya pada kolom chat ya. Oh, kelihatannya semua udah hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Oke. Baik, kalau gitu Bapak Ibu untuk memahami lebih lanjut mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui link bit.ly playlist talent DNA atau kunjungi www.talentdna.me atau dengan scan barcode di layar di depan. Terima kasih. Ya. Oke, talented people sekalian, jika kita lihat pada kolom chat ya, ternyata semuanya udah ya, kayaknya udah semua mengikuti talent apa, udah mendapatkan result ya. Juga sudah pernah mengikuti acara talent Ask Me About Your Talent DNA sebelumnya ya. Tapi ada baiknya untuk memahami lebih lanjut mengenai talent DNA ini ya, maka kita berikut dengarkan penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar mengenai talent DNA dalam tayangan video ya. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2, yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Oke, demikian kita udah saksikan tayangan video dari Dr. Ari Ginanjar mengenai latar belakang talent DNA. Semoga dengan ini kita makin yakin dan menganggap bahwa talent DNA ini merupakan life tools yang penting untuk kita bisa manfaatkan dalam Pada tahun kehidupan kita 2000, sehari-hari. Ya. Oke, kemudian supaya tidak terlalu berlama-lama, ya, kita akan mengulas mengenai talent DNA pagi ini bersama dengan talent fasilitator. Yaitu perkenalkan, kali ini talent DNA fasilitator kita adalah Kakak Weni Melita ya. Oke. yang akan memandu kita
bersama dengan bintang tamu hari ini yang telah hadir juga, yaitu Bintan Muara Zahra yaitu beliau yang saat ini adalah mahasiswa tingkat akhir ISQ Business School di program studi manajemen ya. Oke, nanti kita akan apa namanya ya, ngobrol-ngobrol nih dipandu oleh Kakak Weni sebagai fasilitator ya. Assalamualaikum Kakak Weni. Waalaikumsalam, Pak Barir. Pagi. Pagi. Kalau Bintan Muara Zahra, Assalamualaikum. Udah hadir? Waalaikumsalam, Pak Barir. Oke. Mudah-mudahan nanti diskusi kita ini membawa manfaat bagi para hadirin ya. Pada talented people yang hadir pada pagi hari ini ya. Oke. Eh, untuk itu sebelum apa ya? Eh, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita bacakan dulu nih top dan bottom talent dari bintang tamu kita hari ini ya. Oke, Bintan Muara Zahra ini ada top talentnya adalah dimulai dari pertama ada genuine ya, significant, structured, troubleshooter, forgiving, initiator, optimizer, harmony, intuitive, dan caring. Sementara bottom five-nya adalah contextual, courageous, collector, advisor, dan logical ya. Oke. Selama 30 menit ke depan nanti kita akan bahas nih bagaimana kombinasi top dan bottom talent yang ditampilkan ini ya. Terutama dengan bintang tamu kita hari ini ya. Yang merupakan spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari dari Bintan Muara Zahra ya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil TNA sebelumnya ya, baik mau top 10 maupun full 45 talent ya, silakan sambil dipelajari dan disimak ya reportnya masing-masing. Sekiranya nanti talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu kita hari ini ya. Dan kami himbau lagi bagi Bapak Ibu talented people hari ini yang hadir ya, harap mengikuti acara sampai berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free talent DNA kepada 1 orang pemenang ya. Oke, oleh karena itu mari kita bahas bersama dengan TNA talent DNA fasilitator kita Kak Weni Meilita. Let's find your light and shine. Silakan Kak Weni. Baik, terima kasih banyak, Pak Barir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua talented people yang ada di ruang Zoom pada pagi hari ini. Semoga Allah karuniakan kesehatan untuk kita semua. Oke, Bintan Zahra sudah bergabung? Sudah, Mbak Wen. Alhamdulillah. Bintan, apa kabar nih pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Mbak Wen gimana kabarnya? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Pagi Bintan Zahra. Oke, Bintan nyaman dipanggil apa nih? Bintan Zahra atau Zahra? Bintan atau Zahra? Eh, Kalau aku sebenarnya suka dipanggil Zahra sebenarnya. Cuma teman-teman di ISQ Business School biasanya lebih mengenal Bintan. Karena yang Zahra itu banyak banget Mbak Wen namanya. Jadi Zahra yang mana nih gitu Zahra yang kadang. mana? Oke, berarti kita panggil dengan Zahra? Boleh. Oke, Zahra. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu semua, talented people, kita lihat di layar Zoom ada eh, ada top talent, top 10, lalu ada bottom 5. Dan di top 10 dan bottom 5 ada warna-warna nih yang beda-beda gitu ya di antara antara tulisan-tulisan ini. Sebenarnya apa sih? Adakah maknanya? Adakah pesan di balik warna-warna tersebut?
Sebelumnya kita bisa saksikan dulu video untuk memahami makna-makna dari warna-warna tersebut. Kita lihat video yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustia. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Ada Masih di mute Kak Weni. Oke, Bapak Ibu. Sorry. Ya, jadi Bapak Ibu semua, tadi kita sudah saksikan, sudah lihat ada beberapa warna dan sudah dijelaskan oleh Dr. Ari bahwa ketiga warna tersebut memiliki makna yang berbeda. Biru, kuning, dan merah. Biru drive, lalu kuning adalah network, dan merah adalah action. Oke, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol aja nih ya sama Bintan Zahra terkait dengan kesibukan dan aktivitas Bintan Zahra selama di ISQ Business School. Oke, Bintan, Iya, Mbak. ya oke. Bintan Zahra sekarang di ISQ Business School ya, Iya, benar. semester berapa ya? Sekarang lagi masuk ke semester 7. Semester Semester akhir. 7. Oke, Iya, program studinya? manajemen. Oke. Zahra asalnya dari mana ya? Aku asalnya dari Pare Kediri, Mbak. Dari kampung Pare. Inggris. Pare Kediri, Kampung Inggris. Ah, Oke. Kok tiba-tiba dari Pare, Kampung Inggris bisa tahu nih, bisa gabung di ISQ Business School. Boleh cerita Bintan Zahra terkait bergabungnya di ISQ Business School? Silakan. oke. Terima kasih Mbak Weni sebelumnya atas kesempatannya. Izin menjawab. Jadi sebenarnya aku tahu ISQ Business School sebenarnya dari mulut ke mulut ya. Waktu itu emang ada kakak kelas yang adiknya itu adalah sahabat aku. Nah, dulu kakak kelasnya sekolah di ISQ Business School. Akhirnya aku tahu ISQ Business School pertama dari teman aku ini. Lalu kita coba survei ke Jakarta, kita coba ikut training, dan akhirnya eh, kok cocok gitu, kok orang tua ngelihatnya eh, satu visi misi nih gitu sama kita. Dilihat lagi kalau misalkan aku mau masuknya manajemen, orang tua melihat kalau misalkan di ISQ Business School ini udah eh, sesuai gitu karena lebih banyak praktek gitu kayaknya daripada materinya, karena di ISQ Business School kan ada di Menara, lalu banyak gedung perkantoran, jadi suasana bisnisnya kan udah kebangun banget, dan suasana itulah sebenarnya yang dibutuhkan kan, relasi uh, untuk berbisnis gitu. Akhirnya memutuskan untuk di manajemen ISQ Business School, dan dilihat lagi di ISQ Business School ada pendidikan karakter yang mungkin itu menjadi value ya yang nggak ada di tempat perkuliahan lain, yang itu meyakinkan kita untuk ini adalah pilihan tepat untuk berkuliah seperti itu. Jadi nggak muluk-muluk, nggak usah susah-susah mau kampus negeri ngejar mana, tapi bukan di mananya, tapi bagaimana kita berada di tempat itu gitu. Karena lingkungannya baik dan insya Allah kita melihat ISQ Business School baik, dan akhirnya itu menjadi pertimbangan kita untuk memilih ISQ Business School gitu, Mbak Ben. Oke. Jadi seperti itu ya, latar belakang kenapa seorang gadis dari Pare bisa bergabung di ISQ Business School dengan apa namanya, inisiatornya beliau, dengan inisiator dari
Bintang Zahra yang ingin memulai suatu aktivitas ya karena dirinya sendiri, lalu dia juga tadi ngelihat bahwa oh nih kalau YSQ Business School sudah ada eh, tempatnya yang bisa bisa ada langsung labnya gitu ya, ada kelihatan bahwa ini di perkantoran seperti itu. Jadi bisa bisa belajar langsung di situ tanpa udah jadi lengkap paket lengkap gitu di dalam YSQ Business School. Udah nggak cuma belajar tapi bisa praktek gitu ya Bintang Zara ya. Benar, benar Mbak. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin cukup. Oke, baik. Oke, Bintang Zara sekarang kesibukannya apa nih? Udah mahasiswa tingkat akhir berarti ya? Iya, jadi Hmm, ke masa tingkat akhir ya Mbak ya, jadi sibuknya skripsian. oke. Di sambil lagi masih ikut beberapa organisasi. Kalau sekarang yang lagi aktif itu di SQ Business School sekarang ikut IBS Young Leader, dan di luar itu ikut komunitas Kejar Mimpi Jakarta. IBS Young Leader, lalu ada komunitas Kejar Mimpi Jakarta. Sambil skripsian juga, gitu ya. Yang Berarti dan masih banyak ya aktivitasnya ya? iya Iya. begitu. Apa tuh yang mendorong Bintang Zara untuk apa yang mendorong kamu untuk tetap apa namanya beraktivitas di beberapa komunitas walaupun lagi skripsian gitu ya? Apa tuh yang mendorong? Sebenarnya aku anaknya suka berorganisasi Mbak dari dulu gitu. Bahkan dulu sebelum masuk ke semester akhir lebih banyak yang diikutin gitu. Bahkan lebih banyak organisasinya daripada kuliahnya gitu kan ya dulu Mbak. Eh, Oh, iya karena apa namanya udah masuk semester akhir, terus kegiatannya mulai dipangkas, tinggal sisa 2 itu yang memang belum diselesaikan atau belum selesai masanya gitu. Kenapa aku eh, mau masuk ke banyak organisasi karena sebenarnya aku suka berkegiatan. Aku eh, suka membuat event. Aku suka eh, bisa menebarkan hal-hal baik gitu. Apa yang aku punya bisa bermanfaat di situ. Jadi bagaimanapun susahnya untuk ikutin semua kegiatan, tapi kalau misalkan eh, aku pengen gitu, aku bakal masuk sih, bakal tetap main di dalamnya. oke. Pengen tetap main di dalamnya ya, walaupun sesibuk apapun. Kenapa sih? Apa yang mendorong kamu untuk pengen terus aktif di dalam sebuah organisasi? Oke, sebenarnya ini ada filosofinya sih Mbak. Itu Wih, sama apa nih? dari nama aku. Nama aku kan Bintan Muara Zahra. Kalau Oke. diartikan adalah Bintan itu anak perempuan, Muara itu yang selalu mengalir, selalu bersumber, bermuara. Zahra itu artinya bunga. Bunga Hmm. itu diartikan keindahan, kecantikan, kebermanfaatan gitu. Jadi diharapkan aku ini menjadi anak perempuan yang selalu eh, bermuara gitu ya dalam eh, kecantikan, menebarkan kebaikan, kebermanfaatan, seperti layaknya seorang bunga yang indah kayak gitu. Jadi dari bunga itu nanti harumnya, eh, cantiknya, terus eh, manfaatnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin dari situ sih yang jadi goals aku. Oh iya, gitu. Ini adalah sama aku itu ada doa gitu untuk aku. Dan bagaimana aku mengupayakan adalah dengan cara aku kontribusi di banyak hal itu yang bisa bermanfaat ke banyak orang. Jadi orang bisa merasakan kehadiran aku, bisa eh, bisa merasakan manfaat dari adanya aku di dunia ini gitu, Mbak Owen. Ya Allah, keren banget. Ternyata filosofi namanya pun menjadi doa dan sekarang terwujud dengan Bintan aktif memberikan kontribusi di setiap langkahnya, di mana ini talentnya Bintan itu sedang berkolaborasi bersama-sama. Tadi Bintan ingin memberikan manfaat
Karena di sini ternyata top talentnya Bintan adalah signifikan. Signifikan itu keinginan atau dorongan untuk menunjukkan kontribusi sehingga diakui keberadaannya. Jadi ternyata talented people semua di sini terlihat juga bahwa dia pengen mengoptimalkan kehadirannya dia, Bintan, ini dimanapun dia berada, karena ya dia punya optimizer di top 10-nya. Tadi juga caring ya, dia pengen memberikan apa yang dirasakan dibutuhkan orang lain, karena dia sayang dengan orang lain, sehingga bisa uh, menjadikan apa yang dikontribusikannya bermanfaat untuk dia. Hebat banget ya. Jadi Masya Allah, mahasiswa ISQ Business School punya berkegiatan tapi memiliki filosofi. Jadi tidak hanya sekadar apa namanya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan gitu, tapi dia tuh pengen bermakna sebenarnya. Kalau Bintan ini seorang yang signifikan karena dia pengen memberikan kontribusinya kepada masyarakat, kepada tim, kepada organisasi di mana dia berada. Keren banget ya Bintan Zara. Oke, jadi itulah mengapa dia tadi ya disebut bahwa banyak sebelum ini, sebelum dia sedang menjalani skripsi, dia malah ikut lebih banyak lagi organisasi ternyata ya dibanding. Sekarang dia aktif di 2 organisasi. Sebelumnya ada berapa, Bintan? Sebelumnya ikut BEM juga, Oke. iya. Terus ada beberapa lain juga sih, Mbak. Ada BEM, lalu tadi sekarang Ibu Asyong Leader, lalu ada komunitas kejar mimpi gitu ya. Ya. Luar biasa. Future leader kita nih, Masya Allah. Oke, kalau boleh cerita di masing-masing organisasi atau komunitas yang Bintan ikuti, biasanya Bintan berperan sebagai apa nih di komunitas itu? Oke. Mungkin aku mulai dari organisasi eh, Kejar Mimpi dulu ya, Mbak ya. Boleh. Kalau di Kejar Mimpi itu aku sebagai finance sebenarnya. Jadi untuk eh, tugas utamaku adalah keuangan di Kejar Mimpi. Lalu biasanya kalau di Kejar Mimpi setiap event itu akan di rolling untuk pembagian tugasnya, dan sometimes aku biasanya jadi project leader untuk event-event tertentu seperti itu. Lalu untuk di base yang leader, aku biasanya lebih kepada tim eksekutor. Jadi kalau Oh, misalkan eh, teman-teman udah punya ide, itu biasanya aku adalah orang yang menjalankan ide-idenya gitu. Lalu kalau misalkan dulu di BEM, itu aku juga sebagai keuangan seperti itu. Dan sebelumnya aku di BEM juga masuk ke Departemen Sosial dan Masyarakat. Seperti itu sih Mbak. Jadi tugasnya berbeda-beda setiap organisasi. walaupun berbeda-beda, perasaan Bintan selama menjalani kegiatan? eh, Senang pastinya karena eh, organisasi adalah salah satu kegiatan yang aku sukai, paling aku sukain karena di dalamnya tuh nggak monoton, aku bisa punya banyak kegiatan yang eh, aku kerjakan, hal baru yang menantang itu aku suka sih Mbak, dan itu ada di organisasi Oke, jadi itu ya kenapa happy di situ ya. ya. Kalau di tadi bagian apa keuangan, di bagian keuangan gimana tuh? Apa yang kamu rasakan ketika ada di situ? Kalau di bagian keuangan sebenarnya aku eh, suka mengatur atau memprediksikan. Jadi rancangan anggaran, terus bagaimana pengelolaan gitu, bagaimana nanti sistem pencatatan, em, dimintain suatu hal tentang eh manage nih, misalkan ada uang segini untuk event ini, apakah bisa pengelolaan itu, terus planningnya nanti pembagiannya itu sih yang aku suka sebenarnya dari finance. Oke.
Tadi Udah ada jadi finance ya. Oke, ada benar. lagi? Dan ya, itu Hmm, aja sih mungkin. Dan di Oke. organisasi kan memang finance-nya pengelolaannya itu ya. Jadi itu yang membuat aku suka. Oke. Jadi itu ya dari finance, tadi juga bikin event. Berarti Bintang ini suka sesuatu yang merencanakan sesuatu, mengelola sesuatu aktivitas dengan detail agar hasilnya akurat gitu. Karena di top 10-nya Bintan ternyata ada structure nih yang mana Bintan happy kalau misalnya mengerjakan sesuatu tadi juga membuat sebagai project manager ya, membuat sesuatu apa namanya, mengelola cara detail gitu ya. Terus ada tadi juga sebagai inisiator, sedia untuk memberikan ide, pikiran, terus bertindak untuk menggerakkan orang dari aktivitas proyeknya Bintan. Seperti itu, Masya Allah. Oke. Ini ada komen dari Coach Desi nih, Desi Yuliana. Zara itu hebat sekali, pernah mengelola event di Disnatalis ke-10, mempersiapkan event dengan display berskala internasional dengan teknologi hologram. Hanya kurun waktu 10 hari. Wow, wow, keren banget nih. Dan saat itu apa tuh tantangannya sangat banyak untuk Bintan menyerah. Namun Bintan terus pimpin sampai selesai menyelesaikan masalah yang timbul karena ingin berikan hadiah untuk founder ISQ Business School Pak Dr. Ari Ginanjar Agustian untuk 1 dekade ISQ Business School. Wow, keren banget. Luar biasa. Boleh cerita Bintan tentang ini nih yang dimaksud Coach Desi. Silakan Bintan. Oke, iya Mbak Izin. Jadi sebenarnya itu adalah project. Jadi kalau misalkan di base yang leader itu kita sebutnya passion project. Jadi project yang ada di pikiran kita yang tiba-tiba aja muncul, dan ide-ide gila itu memang bagaimana kita caranya untuk merealisasikan gitu, meskipun waktunya yang benar-benar nggak mungkin sebenarnya gitu. Jadi ketika itu sebenarnya kita mempersiapkan acara yang benar kata Coach Desi kurang lebih 10 hari, dan banyak hal waktu itu yang jadi kendala, baik secara operasionalnya bagaimana, terus perencanaannya juga masih yang kosong sama sekali, dan masalah pendanaan yang sangat krusial juga ya Mbak ya. Itu sebenarnya dalam H-10 itu masih belum belum sangat selesai, mungkin hanya 30% gitu. Tapi ketika itu alhamdulillah Zara dibantu sama teman-teman gitu. Jadi ketika itu Zara minta bantuan nih kepada mahasiswa-mahasiswa yang berkompeten gitu ya. Misalkan Zara butuh bikin hologram, oke yang jago Kak Bilal gitu. Jadi rekrut Kak Bilal. Butuh display untuk sistem informasi dan Ilkom gitu ya. Kita rekrut Ihsan untuk garap. Butuh pameran fotografi, rekrut Agil untuk untuk garap konsepnya. Jadi alhamdulillah Zara bisa kejar sesuai dengan deadline waktunya, dan eh, dibantu juga sama Coach Desi untuk mencari sponsorship dan sebagai macam eh, apapun, support apapun. Akhirnya alhamdulillah dalam waktu 10 hari itu jadi gitu. Jadi Wah, benar kayak bangun candi waktu gitu, Mbak. keren Gitu, banget, keren banget. Ya benar. Allah, Dan dalam emang waktu terbatas. Oke, oke. Terus. itu udah mau bener-bener stres banget Mbak waktu itu, karena bener-bener banyak hal di sisi lain waktu itu, lagi BEM lagi disnatalis juga, dan eh, Zara lagi ikut kepanitiaan di disnatalis, dan waktu itu jadi MC wisuda juga. Jadi bener jobnya banyak banget waktu itu, tapi entah kenapa Zara tiba-tiba ambil semuanya. Dan alhamdulillah paginya, malamnya ngerjain expo, paginya nge-MC, habis itu uh, sorenya di Natalis kayak gitu. Dan alhamdulillah semuanya akhirnya terlaksana gitu untuk
sebuah kontribusi untuk ISK Business School 10 tahun ISK Business School berdiri, dan alhamdulillah hadiahnya sudah dinikmatin bersama-sama dari kami mahasiswa ISK Business School gitu Mbak Wen. Masya Allah, keren banget. Luar biasa ya Bintan ini. Dalam satu waktu, jreng, semuanya diambil perannya. Dan Iya, iya aja gitu ya. Oke, iya, karena ingin. Ternyata talentnya sedang bekerja nih. Beberapa talent tadi ada signifikannya, troubleshooternya, inisiatornya, optimizernya. Apa Bintang Zara tadi, oke kalau yang ini kita serahkan ke Kak ini, tugas apa namanya desain ke sini, tugas yang ini ke situ. Wah, dia benar-benar tahu nih siapa yang harus didatangi untuk apa namanya, ya dia tahu lingkungannya tuh mendukung dia gitu ya. Jadi dia bisa mengoptimalkan lingkungannya agar bisa mendapatkan manfaat dan hasil terbaik, dan terbukti nyata bahwa apa yang dilakukan Bintan Zahra memberikan manfaat dan hasil yang terbaik tadi ya, untuk 10 tahun 10 tahun di SQ Business School. Wow, luar biasa. Terus tadi juga em, Bintan Zahra tadi dalam seperti yang dikatakan Coach Uwi, dalam kondisi banyak masalah Zahra tetap tenang sebagai troubleshooter karena dia mampu mendeteksi dan mengantisipasi masalahnya. Dia sudah tahu gitu ya, tahu bisa diantisipasi masalahnya, juga memberikan solusi yang terbaik untuk manfaat yang maksimal. Wah, keren banget. Terus tetap ya tadi ya dia pingin memberikan kontribusi, balik lagi kontribusi. Jadi dia memang benar-benar signifikan ya, ingin menunjukkan kontribusinya. Kontribusinya dia tuh untuk ya dia apapun yang dilakukan oleh Bintang Zahra akan karena beliau ingin menunjukkan kontribusinya gitu ya. Itu yang selalu disebut yang dimention dari tadi ya sama eh, teman kita ini, talented people semua. Oke, seru banget. Oke, ada lagi mungkin Bintang Zara yang ingin disampaikan terkait dengan aktivitasnya di organisasi. Ah, sudah sih Mbak mungkin. Oke. Apalagi kegiatan yang menarik yang selama Bintang Zahra lakukan di ISQ Business School. Kegiatan Boleh yang share. menarik ya. Eh, Kegiatan yang menarik sebenarnya waktu di ISK Business School aku pernah ikut pengabdian ke Labuan Bajo, dan itu adalah hal paling menarik yang pernah aku ikutin ketika aku di ISK Business School gitu. Waktu itu aku jadi perwakilan ISK Business School untuk pengabdian di sana. Apa tuh yang dilakukan di sana? Waktu itu kita melakukan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan, jadi pendidikannya untuk anak SD gitu. Dan di sana, alhamdulillah Zara dapat kesempatan untuk sharing tentang eh, ilmunya Bapak di sana, meskipun nggak bisa maksimal karena waktunya juga terbatas, tapi berusaha buat implementasi dari apa yang udah dapetin dari ISQ Business School untuk teman-teman adik-adik yang ada di Labuan Bajo, di wilayah di Pulau Seraya, waktu itu di pulau yang terpencil kayak gitu Mbak. Pulau terpencil ya. Iya. Oke. Wah, luar biasa nih. Jadi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di daerah Labuan Bajo, dan memberikan kontribusi balik lagi ya, kontribusi di sana, dan bersama dengan anak-anak di sana pastinya timbul caring yang dimiliki Bintan Zahra, karena pasti dia ingin memahami yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain yang tercermin dari sikap mengasihinya lewat kontribusinya di acara di mana tadi Labuan Bajo ya. Insya Iya. Allah, keren banget. Jadi memang itu yang timbul dari Bintan Zahra. Terus tadi juga beberapa eh, kegiatan dilakukan, semuanya intinya karena Bintan ingin berkontribusi. Tadi memberikan ilmu yang sudah didapatkan dari Bapak Ari, dia sebarkan juga di kota kecil di daerah kecil di daerah Labuan Bajo, karena
carry-nya beliau yang ada di top 10. Wah, luar biasa nih. Oke, Bintan. Selanjutnya, kalau kita pengen ngobrol lagi nih, apa sih kira-kira yang Bintan bisa lakukan dengan senang hati atau sukarela? Yang kalau Bintan lakukan happy, itu apa? Tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa ya, Mbak. Mm-mm. Eh, Hal yang aku sukain tanpa dipaksa, balik lagi sih Mbak, kayaknya organisasi dan volunteeran sih. Itu Oke. karena emang meskipun ini banget, pressure banget ke aku, tapi itu aku dengan senang hati melakukannya. Masya Allah. Balik lagi ya. Memang Balik. sedang berorganisasi, ingin berkontribusi, dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, Benar. Bintan Zahra ya. Masya Allah. Oke, kalau em, apa sih Bintan misalnya ngobrol sama temen, sama bestie-bestinya Bintan nih. Apa sih yang biasanya mereka sering katakan tentang kamu? Eh, Kalau aku dengar ya Mbak ya, ini kata mereka, katanya aku tuh anaknya pemendam gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah itu nggak mau sharing. Aku kayak aku bisa selesaiin sendiri gitu. Jadi agak susah juga pilih orang untuk dipercayain untuk dengerin keluh kesah aku, cerita aku gitu. Daripada aku nggak percaya sama orangnya, mending aku pendam sendiri gitu. Terus abis gitu mereka bilang aku adalah sosok yang penyayang dan mereka lebih jarang lihat aku nangis sih gitu. Gitu. Jadi Katanya. memendam ya, menurut teman-teman, eh Bintan ini orang yang suka memendam, jadi nggak suka terblow up apa yang sedang dirasakan, apa kesedihannya Bintan gitu ya. Jadi nggak pernah lihat Bintan nangis di depan teman-teman ya. Karena Mm-mm. karena ternyata kalau kita lihat nih talented people, courageous-nya Bintan ada di bottom five, di Eh, bottom five. Jadi itu kalau orang yang dia courage kan dia berani untuk mengungkapkan terus terang ya. Tapi kalau Bintan ini sebaiknya enggak deh, udah disimpan di sendiri aja. Karena courageous-nya Bintan ada di bawah nih, di di bottom five gitu. Terus tadi juga teman-teman caring gitu ya. Ya memang tergambar di sini ya, teman-teman sangat merasakan caringnya Bintan. Karena selalu ada untuk teman-temannya gitu ya, sayang sama teman-temannya. Jadi eh, apa namanya ada di bisa 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 deket sama temennya gitu ya karena hal tersebut. Terus mudah memaafkan. Jadi apa ya kalau ada kesalahan orang tuh ngelupain gitu ya. Iya, paling sekarang dia ngelakuin apa, besok udah lupa. Besok udah lupa. Jadi kayak, oke, aku nggak apa-apa, nggak kenapa-napa. Bahkan orangnya yang ngerasa agak sungkan, tapi aku udah yang kayak, ah emang kenapa gitu. Oh gitu. Jadi kalau ada yang ada yang ngelakuin kesalahan, Bintang suka ya udah gitu ya. Sehingga Iya, besok udah lupa tuh kejadiannya gitu ya. benar. Lupa. Oke, karena forgiving-nya Bintan ini ada di top dan kontekstualnya juga di bawah ternyata dan itu mendukung untuk kamu melupakan hal-hal yang sekiranya eh, apa namanya tidak dirasa ya udah memaafkan aja gitu ya karena tulus terbuka beri maaf sama orang lain yang membuat salah dan mampu memberikan inspirasi untuk melakukan perbaikan diri karena top 10-nya Bintan adalah forgiving gitu. Oke. Oke, terus Mbak Wi juga sampaikan Coach Uwi fokus ke depan bukan melihat ke belakang nih Bintan. Orangnya ya udahlah yang belakang kita maafkan gitu ya, kita lupakan. Jadi udah kita fokus ke depan. Luar biasa nih. Masya Allah. Tuh. Terus calming. Jadi kalau katanya Mbak Coach Uwi juga Bintan tuh very calming person. Is that right? Mungkin benar. Yes.
Dan courageous-nya di bawah tadi ya, jadi udahlah gitu ya, nggak mau Nggak ribut mau cari dan perkara, nggak mau ribut. nggak mau ribut, harmoninya di atas. Jadi nih si ya si Bintan ini nggak mau ribut anaknya dan courageous-nya di bawah, jadi nggak mungkin menimbulkan percikan-percikan emosi di Iya. teman-temannya. Jadi karena pengen apa namanya dari orang-orang harmoni ini bersedia untuk mendengarkan berbagai sudut pandang guna memperoleh kesepahaman dan kesepakatan terhadap suatu hal. Jadi nggak pernah marah, terlihatnya kalem, tenang, sabar gitu ya. Nggak pernah terlihat nangis di depan teman-temannya gitu ya. Karena ya udah terus kalau ada teman-temannya yang melakukan kesalahan, besoknya udah lupa karena tadi forgiving di atas dan kontekstualnya di bawah gitu. Insya Allah luar biasa ya Bintan ini ya, keren banget. Oke, terus kalau ada nggak masukan dari teman-teman untuk Eh, Bintan? Masukannya mungkin tadi terbuka aja gitu. Em, jangan ngerasa aku bisa melakukan semua hal sendiri gitu. Ada mereka yang bisa membantu. Eh, gitu sih paling yang lebih banyak ya Mbak ya. Banyak Oh, orang bilang. oke. Oke, karena dia eh, apa namanya eh ya udah ayo ayo bareng-bareng gitu, teman-teman pada bilang kayak gitu ya, karena mungkin ada nggak enakan dari Bintannya untuk minta tolong Ah, iya, iya ya, benar-benar. nggak Jadi enakan untuk kalau minta kita tolong. sendiri dikerjain sendiri aja. Kalau bisa sendiri kerjain sendiri aja, jadi nggak usah ngerepotin orang gitu ya, karena Benar. harmoninya di atas dan courageous-nya di bawah gitu, karena pengennya semua damai, tenang, kalem gitu ya Bintan ya. Iya benar. Dan aku nggak mau ngajak ribut orang deh daripada nanti ada apa-apa gitu. Mungkin seperti itu ya Bintan ya. Iya. Hmm. Dan Masya termasuk aku juga lupaan sih Mbak dengan momen-momen masa lalu. Allah. Gampang Oke, banget lupa. oke. Gampang lupa dengan masa Gampang. lalu ya. Iya. Jadi itu Hmm. aku suka ribut sama Umi kadang. Hmm. Apa tuh? Suka ribut gimana tuh? Jadi Umi kan orangnya ini pengingat yang baik gitu kan Mbak. Jadi misalkan aku udah umur segini, terus nanti beliau kasih foto kan, share foto guru TK aku. Terus kayak gimana caranya aku harus kenal gitu kan. Terus nanti kalau nggak kenal tuh kan kakak selalu kayak gitu. Nggak suka kenal sama orang, lupa, selalu lupa, semuanya nggak diinget. Kayak gitu. Jadi ngerasa kayak aduh ya gimana ya, cuma kayak oh iya jadi aku berusaha tuh kalau misalkan udah di share foto aku lihat dulu latarnya di mana ya, ini kok kayak di taman bermain gitu, oh pasti ini guru TK nih. Itu sih yang jadi suka dari perdebatan sama Umi dulu karena akunya mudah lupa, Umi inget, suka inget gitu. Jadi kalau misalkan aku lupa kadang Umi kok lupaan sih, kok bisa kayak gitu gitu. Oke. Ternyata emang talentnya di bawah ya Mbak ya. Iya, Bang Thailandnya ternyata di bawah ya. Untuk kontekstualnya di bawah nih Bintan Zara. Jadi mungkin karena nggak pengalaman masa lampaunya tidak semuanya diingat baik oleh Bintan, dan itu Hmm. mungkin apa namanya tidak begitu bermakna gitu ya, di masa lalunya tidak ada sesuatu hal yang perlu diingat kayak Bintan gitu ya. Jadi naturalnya Bintan ya seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami juga nih oleh uminya Bintan ya, karena kenapa Bintan seperti itu gitu, tidak bisa dipaksakan ya. Ya karena talentanya Bintan bottom five-nya salah satunya adalah kontekstual. Oke. Oke, jadi itu secara naturally itu terjadi pada diri Bintan. Insya Allah sangat senang ngobrol sama Bintan. Saya lanjut karena ini sesinya untuk karir uh, talented people semua. Jadi hari ini ada tambahan info selain kita ngobrol-ngobrol top 10 and 5 bottom-nya dari Bintan, kita bisa bahas sedikit tentang kira-kira karir apa sih dari obrolan kita tadi kelihatan top 10 seperti apa yang mendrive
Bintan, yang membuat aksinya Bintan, sehingga bisa seperti Bintan Zahra yang saat ini. Kita ada analisis untuk talent dari Bintan. Oke, berikut kami sampaikan terkait dengan karir Bintan Zahra. Oke. Oke. Hal yang suka atau yang enjoy dilakukan tadi dari obrolan kita ya, kurang lebih apa sih itu? Yaitu proses mengajar dan berbagi informasi yang melibatkan pengajaran, perawatan, konseling, atau pelayanan. Ini yang Bintan enjoy lakukan ya. Jadi terus yang kedua, membuat hal yang sebelumnya tidak ada jadi sesuatu yang ada, nyata, inisiator. Terus berekspresi melalui kata-kata, seni, suara, gerakan, warna, bentuk, musik, atau pertunjukan. Ini yang Bintan suka. Lalu selanjutnya, uh, klik. Oke, hal yang mudah dilakukan atau ease. Tadi enjoy, sekarang ease. Apa sih yang mudah dilakukan sama Bintan Zahra ini? Yaitu bekerja sama dengan tim, di mana kamu bersama-sama bisa mencapai tujuan. Lalu mechanical, yang kedua mechanical, koordinasi fisik dan keterampilan teknis, ini yang mudah dilakukan oleh kamu. Dan yang ketiga adalah mengekspresikan emosi kamu melalui sarana artistik dalam berbagai bentuk komunikasi secara lisan ataupun tertulis. Jadi ini yang mudah dilakukan oleh kakak Bintan Zahra. Selanjutnya, untuk hal istimewa yang bisa dilakukan atau excellent, yaitu penyampaian empati, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, dan memberikan pelayanan sosial. Terus yang kedua, keteraturan dan rutinitas menjaga sistem yang berjalan dengan kehati-hatian dan sesuai aturan. Yang terakhir adalah membuat segala sesuatu menjadi lebih indah. Oke, lalu apa sih uh, selanjutnya hal yang perlu dikuasai untuk berprestasi adalah keterampilan berkomunikasi yang baik, terus menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional, dan yang terakhir kesempatan dan ruang yang membebaskan Bintan berkreasi dan diterima dengan pikiran terbuka. Nah, apa nih pilihan karirnya? Jadi pilihan karir yang kami sarankan mungkin untuk dipertimbangkan oleh Bintan ke depannya, karena sebentar lagi mau lulus ya, jadi bisa dipertimbangkan karirnya. Yang pertama adalah konselor atau terapis atau life coach atau social worker. Oke, konselor atau terapis ini karena caring dan intuitif Bintan yang secara nature itu bisa membuat karir di konseling ini menjadi sangat tepat untuk Bintan. Karena kamu bisa membantu individual orang-orang dari problemnya, terus menyediakan arahan atau guidance dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Itu dari konselor. Lalu untuk academic advisor, Bintang bisa membuat dari talent Bintang yang structure dan logic itu bisa membuat membantu student untuk membuat navigasi atau arahan untuk educational path-nya dan membuat decision atau keputusan dari apa yang mereka lakukan. Terus untuk ternyata Bintang juga bisa di special education teacher. Apa sih special education teacher? Kenapa di situ? Karena forgiving dan caringnya Bintan nih, secara natural yang bisa sangat membantu ketika Bintan menjadi special education teacher atau guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang butuh treatment secara individual. Tadi juga ada generous ya, Bintan, jadi bisa treatment orang-orang secara spesifik gitu. Lalu yang selanjutnya human resource specialist. Kenapa di human resource specialist? Karena dengan caringnya Bintan, harmonisnya Bintan,
Bintan bisa bekerja di HR, Human Resource atau Human Capital atau apa HRD ya, HRD, bagian kepegawaian gitu ya, menghandle people atau orang-orang atau karyawan yang ada di situ, relasinya, dan menjadi resolusi dari konflik yang terjadi baik untuk individu maupun tim, dan bisa menciptakan positive vibes nih untuk di lingkungan pekerjaan. Terus non-profit manager, di situ bisa karena kamu tadi ya balik lagi ada caring secara natur, jadi berkemampuan untuk menginisiasi dan mengoptimalkan managing non-profit organization, pengelolaan dalam organisasi yang non-profit gitu ya, dan memastikan bahwa misinya berjalan dengan efektif. Terus selanjutnya environment konsultan, kalau misalnya Bintan interest sama lingkungan gitu bisa jadi di bagian itu juga, karena punya kekuatan dalam karena kamu orangnya caring ya, jadi bisa diarahkan ke situ juga, tapi diarahkan ke ekologi problems gitu, bukan dengan orang tapi dengan alam dan lingkungannya seputarnya. Lalu selanjutnya ada PR, Public Relations Specialist, juga jadi masukan, bisa juga untuk Bintan karena bisa menginisiasi dan mengoptimalkan tim tadi ya, mengoptimalkan yang di bidang PR dan maintaining positive vibes nih untuk kegiatan di kantor atau di lingkungan dari organisasi di mana nanti akan bekerja. Lalu yang terakhir financial advisor, ini bisa juga karena tadi ya happy juga bekerja di finance gitu ya. Secara Bintan punya structure, ada logicalnya juga dalam berpikir, jadi membantu untuk melakukan financial planning dan memberikan advice kepada klien untuk memanage finansialnya secara efektif. Jadi ini kira-kira pilihan karir dari kami setelah membaca talent DNA dari Bintan. Apa tanggapan Bintan, boleh sedikit? Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya, eh so far yang ada tertulis di sini benar sih Mbak. Dan untuk pilihan karir yang pertama itu sebenarnya ada yang di goals aku untuk eh, beberapa tahun ke depan, pengen jadi terapis gitu atau coach kayak gitu. Tuh, Waduh, dan untuk baik. yang enjoy is excellent ini, aku baca-baca tadi kayak, oh ya bener juga. Oke, jadi cocok ya Bintan ya untuk pribadinya Bintan. Ini kemungkinan nanti karir yang akan kamu excellence kalau misalnya ada di bidang ini. Seperti itu. Oke, baik. Terima Masih. kasih Bintan atas sesinya hari ini. Dari saya, boleh dikembalikan ke Pak Barir. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi. Silakan Pak Barir. Baik, terima kasih Kakak Weni. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand atau boleh ketikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, mungkin juga waktunya juga mungkin juga tidak memungkinkan dan kebetulan juga tidak ada yang mengajukan pertanyaan ya. Mungkin kalau gitu kita minta aja kata-kata penutup bagi dari guest star kita hari ini, Mbak Bintan dan dari Kakak Weni. Silakan. Kak Bintan dulu kali ya. Silakan. Waduh, mungkin Mbak Wayne dulu aja. Menghormati yang tua. Oke, silakan Kakak Weni. Dulu. Dia bekerja nggak mau ribut katanya. Oke, oke, kalau dari saya sih biasanya closing statement. Jadi kita serahkan ke Kakak Bintan dulu. Terima kasih Kak Bintan sudah mengisi waktu kita di pagi hari ini karena waktu terbatas. Jadi obrolan kita yang seru ini
bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Mungkin dari talented people, kalau mau ada obrol-obrol dengan Bintan, boleh langsung ke ISQ Business School ya, di Menara 165 lantai 2 tahun 18. Boleh Bintan, apa yang Bintan dapatkan dari sesi hari ini, silahkan disampaikan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Mbak Weni yang sudah mengundang. Terima kasih banyak Mbak Harir dan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata dari Zahra pribadi dan tindakan yang mungkin kurang berkenan. Alhamdulillah dengan talent DNA yang bottom maupun top talent ini yang diberikan kepada Zahra, alhamdulillah sangat membantu Zahra dalam berkegiatan sehari-hari dan bagaimana Zahra bersikap pada diri sendiri dan juga pada orang lain, dan ini sangat efektif gitu ya. Akhirnya ketika tahu talent DNA, Zahra bisa melakukan sesuatu dengan lebih mudah seperti itu, apalagi dibantu dengan adanya talent DNA karir yang akhirnya juga bisa memetakan jalannya Zahra yang sekarang masih bingung ya. Sebenarnya nih potensi aku di mana sih? Apakah sudah sesuai atau belum? Dan alhamdulillah habis JBD sama Mbak Weni di sini lebih memudahkan Zahra dan lebih membuat Zahra bisa menstrukturkan lagi nih kira-kira step by stepnya apalagi yang harus dilakukan dan bagaimana strateginya. Gitu. Terima kasih Mbak Wen. Jadi buat teman-teman yang belum talent DNA, boleh silahkan dirasakan bagaimana manfaatnya gitu ya Mbak. Gitu sih Mbak Wen dari aku. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak Wen dan Ya, Pak. Ya. terima kasih. Oke, mungkin kita dengarkan manfaat dari talent DNA. Kita dengarkan dari video yang akan disampaikan oleh Bapak Ari ya, Pak Baret. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Baik, Bapak Ibu semua, talented people yang ada di Zoom, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis, insya Allah. Dan dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Terima kasih Pak Barir. Baik, terima kasih atas closing statement-nya dari Bintan, juga dari talent DNA fasilitator kita Kak Weni ya. Kemudian ya talent DNA ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ari juga ya. Ini adalah sebuah life tools yang diperlukan oleh semua orang untuk hidup bahagia dan sukses baik di rumah, di korporasi maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik
dari setiap orang. Karena Einstein berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Salam gerakan Nusantara bertalenta. Oke. Selanjutnya, Ada tiga Bapak, manfaat. Bapak Ibu, talented people, untuk memahami lebih lanjut mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui link yang ada di layar kami, ya. Atau bisa langsung scan barcode yang tersedia, atau kunjungi www.talentdna.me atau www.dna.me, ya. Kemudian juga saya ingin memberi kabar gembira untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 atau top 10 talentnya, ya. Apa spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Oke, sudah tampil di layar, ya. Bagi talented people yang belum atau yang baru ambil top 10 talent dan ingin mengetahui 45 full talentnya, silakan bisa melakukan top up di harga spesial aja nih di Rp335.000, ya. Sementara bagi yang belum ambil Live Tools Talent DNA, silakan bisa langsung ambil dengan harga spesial Rp500.000 untuk 45 full report, ya. Dan sekaligus gratis mendapati training Talent DNA Mastery online via Zoom. Dan yang lebih spesial lagi, ya, bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir, bisa ambil di harga Rp750.000. Ini sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth. Juga kami sampaikan juga untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil report talent DNA-nya, silakan bisa bergabung di Talent DNA Clinic. Ya, ini kuotanya terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat, ya. Silakan segera hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA kepada Anda atau menghubungi 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal Talent DNA Klinik yang rutin diselenggarakan setiap Rabu dan Jumat pada pukul 15.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat, ya. Kemudian juga kita hari ini juga akan mengadakan acara spesial Talent DNA Special Edition Minggu 15 Oktober tahun 2023 jam 9 sampai jam 10.30 bersama Talent DNA Coach Dwitya Agustina dan bintang tamu Bapak Darwis Parenrengi, ya, dan Ibu Yuli ZM dengan tema bahagia tak lekang oleh waktu ala Talent DNA. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu bisa mengajak saudara, rekan, kerabat, keluarga untuk hadir dalam acara ini, ya. Oke, oke. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan informasi. Kami akan adakan kembali seminar ASMI About Your Talent DNA setiap hari pukul 5.30 sampai 6.30 dengan tema-tema lainnya. Pastikan Bapak Ibu talented people semua hadir di seminar besok pagi dan juga bisa informasikan kepada rekan, kerabat, dan keluarga, ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI About Talent DNA pada pagi hari ini. Sebagai akhir kata, izinkan saya menyampaikan pantun, ya. Oke. Jalan-jalan ke kota tua, perginya naik kereta. Sama-sama ikut Talent DNA untuk wujudkan Nusantara bertalenta.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential.